Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul aliran-aliran pendidikan. Adapun materi ini disusun oleh saya sendiri atas nama Dwi Fitriani bersama dengan rekan saya Radita Kurnia. Aliran-aliran pendidikan ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan yang diampu oleh Profesor Dr. Djoke Beksaludung MPD dengan dosen mitra Dr. Nahriana MPD. Pada video ini kami akan membahas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama aliran pendidikan klasik, yang kedua aliran pendidikan modern, yang ketiga gerakan-gerakan baru dalam dunia pendidikan, keempat aliran pokok pendidikan di Indonesia, serta yang kelima pengaruh aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Selamat menyimak video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Kurnia selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu aliran-aliran pendidikan klasik, aliran-aliran pendidikan modern, dan gerakan-gerakan baru dalam dunia pendidikan. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, aliran-aliran pendidikan klasik. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris yang nyata melalui alat indranya, baik secara langsung, berinteraksi dengan dunia luar, maupun melalui proses pengolahan dalam diri. Apa yang didapatkan secara langsung? Joseph 2006. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini disebut juga negativism karena aliran ini mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Dan yang keempat ialah aliran konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini mengatakan pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada 2 faktor, yaitu bakat dan lingkungan. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan. Oleh karena itu, faktor pembawaan lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua, yaitu aliran-aliran pendidikan modern. Yang pertama, perennialisme merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai universal dan pendidikannya yang merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, idealisme. Aliran ini merupakan aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Yang kedua, rekonstruksional. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam kehidupan. Selanjutnya, konstruktivisme. Aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dengan seseorang kepada orang lain. Aliran yang berikutnya ialah progresivisme. Aliran ini merupakan gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak atau peserta didik. Dan yang terakhir, aliran esensialisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan yang bersifat fleksibel dapat berubah-ubah
mudah goyah, kurang terarah, dan kurang stabil. Pokok bahasan yang selanjutnya ialah gerakan-gerakan baru dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak semua pendidikan. Pengajaran semacam itu dinamai pengajaran hemat kunde atau ekologi. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Clory dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Ada dua metode yang disumbangkan oleh de Clory dalam mengajarkan pusat perhatian. Yang pertama, metode global atau keseluruhan, di mana anak-anak mengamati secara global. Yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari buku-buku, orang lain, ataupun dari pengalaman sendiri. Dan yang terakhir ialah pengajaran proyek. Pengajaran proyek bisa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Jadi, pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif menyelidiki dan mencari problem atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pokok pembahasan keempat dan kelima, yaitu aliran pokok pendidikan di Indonesia serta pengaruh aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Aliran pokok di Indonesia ada dua, yaitu pertama perguruan kebangsaan taman siswa dan yang kedua ruang pendidikan IMS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran pendidikan di Indonesia karena secara historis pendidikan yang melembaga telah dikenal sebelum Belanda menjajah Indonesia. Dalam perkembangannya, taman siswa melengkapi asas 1922 dengan asas-asas 1947 yang disebut pula Pancadharma. Pancadharma tersebut terdiri atas 5 asas. Nah, asas yang pertama yaitu asas kemerdekaan, kedua asas kodrat alam, ketiga asas kebudayaan, keempat asas kebangsaan, dan yang kelima asas kemanusiaan. Tujuan perguruan kebangsaan taman siswa yaitu pertama sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Kedua yaitu membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akar budinya serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air serta manusia pada umumnya. Nah, kemudian asas-asas ruang pendidikan di IMS Kayu Tanam pada awal didirikan ruang pendidikan asas Kayu Tanam ini mempunyai asas-asas seperti berpikir logis dan rasional, keaktifan dan kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, serta menentang intelektualisme. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam, iklim, populasi geografi, tradisi, dan bahasa yang sangat beragam. Hal tersebut menyebabkan aliran-aliran pendidik yang tertanam dan sudah dipraktekkan dalam masyarakat akhirnya berbeda-beda hasilnya. Hal ini semua terjadi karena sehubung dengan Indonesia yang termasuk negara berkembang yang biasanya mempunyai ciri-ciri kependudukan yang padat dan belum maksimal. Rendahnya pendidikan di Indonesia mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap menyikapi aliran-aliran pendidikan di Indonesia, sebagaimana fasilitas di Indonesia juga di dalamnya belum maksimal. Demikianlah presentasi kami mengenai materi aliran-aliran pendidikan. Terima kasih telah menonton.